Sejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya Pak Sejo sebentar untuk mengadakan wawancara Pak Sejo berkaitan dengan pengalaman Pak Sejo ketika mengambil keputusan. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Sejo. Untuk yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, terima kasih Mas Eko. Perlu kita ketahui bahwa kasus-kasus yang ada di sekolah itu banyak. Apakah itu kasus dilema etika atau kasus-kasus yang lain? Untuk identifikasi yang jelas tidak punya identifikasi khusus, hanya setiap kasus kita berusaha melihat. Dengan melihat itu kita akan tahu. Kemudian yang kedua, mendengar. Dengan mendengar kita juga akan mengerti. Dan berikutnya adalah untuk berusaha memahami kasus-kasus itu. Dengan memahami itu kita bisa tahu bahwa itu kasus dilema etika atau enggak. Kemudian untuk berikutnya, selama ini bagaimana Pak Sejo menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Sejo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Kalau kita pahami itu ada dua istilahnya permasalahan atau dua pembicaraan, yaitu yang sama-sama benar atau dua kebajikan yang kita lakukan, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak. Setelah itu kita bicarakan untuk lanjutannya dari segi positif dan segi negatif. Karena penyelesaian itu kita juga memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya adalah tentang keadaan siswa. Kemudian bisa dengan gurunya itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan keuangan dalam rangka penyelesaian kasus, dan tidak menutup kemungkinan kita memperhatikan faktor eksternnya atau luar itu, sehingga perlu kita ketemukan. Nah, jika kedua belah pihak tidak ketemu, maka kita akan menggunakan pihak lain atau kita minta bantu pada guru-guru senior kita, yaitu dengan musyawarah. Terima kasih. Kemudian untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sejo lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan, jika itu permasalahannya tidak begitu rumit, saya cukup dengan koordinasi PK atau kesiswaan. Tapi jika permasalahan itu kok lebih mendalam, kita akan koordinasikan dengan guru-guru yang terkait, guru-guru senior. Bahkan kita juga minta bantuan dengan Bapak pengawas atau pengawas. Kemudian hal apa saja yang selama ini Pak Sejo anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya yaitu dengan koordinasi, komunikasi, kemudian kita musyawarahkan. Yang paling efektif kita mengambil keputusan sehingga kedua belah pihak yang mempunyai kasus itu nanti tidak istilahnya kecewa dengan penyelesaian tersebut. Kemudian Mas Jo, ini hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus, perlu kita ketahui bahwa yang namanya penyelesaian kasus itu ada beberapa pihak. Dari beberapa pihak itu ada salah satu, dua, bahkan beberapa orang ini yang tidak, katakanlah, cocok dengan pendapatnya. Nah, disinilah pihak-pihak yang atau orang-orang tidak istilahnya menerima dengan keputusan. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan ke depan. Katakanlah misalkan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang lain, contohnya misalkan staf tata usaha. Berikutnya, apakah Pak Sejo memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Pak Sejo juga langsung menyelesaikan permasalahan tadi atau membuat keputusan tadi di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Pak Sejo laksanakan? Tata kala, waktu, jadwal, dan program jelas ada. Tapi yang terjadwal itu sementara belum ada. Hanya begitu ada kasus, kita berusaha secepatnya menyelesaikan kasus tersebut dengan mencari waktu-waktu di mana kita itu agak kosong atau longgar, sehingga kita berpikir itu lebih jernih. Kemudian yang dua, perlu kita juga memerlukan istilahnya pikiran yang istilahnya tidak ada masalah, baik dari yang menyelesaikan kasus, kepala sekolah, atau dibantu teman-teman Bapak Ibu guru, juga yang kena kasus itu sendiri, sehingga nanti kita saling terbuka dalam menyelesaikan kasus. Insya Allah kasus itu akan terselesaikan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sejo dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya utamanya adalah atasan saya dan regulasi yang ada. Ini sebagai pedoman utama. Ini pertanyaan terakhir Pak Sejo. Dari semua hal yang telah Pak Sejo sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Sejo petik dari pengalaman Pak Sejo ketika pengambilan keputusan dilema etika? Terima kasih. Ini adalah permasalahan yang memerlukan pikiran, sehingga bagi saya sendiri ini adalah merupakan suatu seni, suatu pekerjaan yang menyenangkan boleh dikatakan. Kita berusaha untuk mencari solusi yang tepat. Kita memerlukan berpikir secara perlahan-lahan, sehingga kedua belah pihak yang kena kasus itu tidak istilahnya menyesal dengan keputusan yang diberikan. Karena yang namanya dilema itu seperti kalau kita katakan sehari-hari kita menyelesaikan masalah pada anak itu puas dengan apa yang kita selesaikan. Jangan sampai anak itu kecewa. Dan yang saya khawatirkan malah kadang-kadang yang memerlukan pemikiran lebih jernih itu adalah biar anak itu puas, itu misalnya kasus pada anak, dengan Bapak Ibu guru staf titik usaha juga usahakan bisa tepat sasaran. Demikian untuk wawancara ini Pak Sejo. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan Pak Sejo pada saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya ke depannya ketika nanti menjumpai hal-hal yang serupa. Iya. Terima kasih Mas Eko. Semoga manfaat pertemuan kali ini dan menjadi tindak lanjut panjenengan ke depan.
itu situ awal sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Jadi kasus yang kasus Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan? yang dilakukan identifikasi masalah atau satu kemudian dilakukan rapat dengan untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi kami tidak mengambil keputusan sendiri, kami mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya langkah pertama yang kami ambil adalah cari penyebab dari permasalahan tersebut. Apakah ada kaitan dengan masalah yang lain? Pada ini masalah yang ada di dalam sekolah mungkin ada kaitan dengan masalah kerjanya sendiri. Dalam melakukan musyawarah dengan guru, di mana nanti kita mencari solusi atau penyelesaian itu tidak juga jadi kaitannya cari solusi sebuah permasalahan ya, untuk hal apa saja yang selama ini dianggap aktif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang paling efektif untuk mengajak diskusi yang kasus itu, apakah itu masalahnya murid dengan guru atau kasus dari guru dengan guru. Nah, dalam hal ini kita guru harus mencari alternatif bersama-sama dengan satuan pendidikan untuk pemecahan masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak sepihak saja, tapi dua-duanya harus mencari penyelesaian yang menguntungkan masalah kedua belah pihak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus yang paling efektif yang tadi ya. Jadi hal yang paling penting sekali itu mencari sumber informasi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Jadi kami tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus. Kalaupun ada, ya sekaligus itu hari ini juga harus terselesaikan. Ya, saat itu juga supaya jangan sampai berlarut-larut atau yang bersifat disipliner. Jadi harus selesai hari ini. Itu masalah mungkin kasus antara murid ini tidak bisa. Ini yang tantangan untuk penyelesaian saat itu juga. Karena kasus ini akan
melebar. Kemudian untuk ya, adakah seseorang faktor apa yang selama ini memberikan dukungan ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus problematik? Faktor yang mempermudah adalah bekerja sama, harus ada saling kerjasama dengan semua pihak, baik itu siswa dan masalah misalkan atau guru dan orang tua murid, khususnya walaupun kita menjadi kalau ini SD biasanya nanti melapor sebuah orang tua ya kita bina untuk mencari sumber permasalahannya dan kita selesaikan di Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu dari pengalaman ibu dalam keputusan problematik? Pembelajaran yang dapatkan ambil adalah sebuah manusia itu pasti masalah. Penting bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu dengan cepat, masing-masing yang memiliki masalah itu dapat